Halo, ketemu lagi. Hari ini kita masih akan melanjutkan topik latihan soal mengenai tekanan. Tentunya kalian sudah melihat dong latihan soal yang pertama. Kalau belum, lihat dulu yang pertama. Tapi kalau mau langsung yang kedua juga bisa. Cuma ini soalnya agak berbeda ya. Dua-duanya perlu. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama, sebuah balok bermasa 12 kg akan diletakkan di atas tanah seperti pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya memang miring 3 dimensi, tapi nantinya ditemplokin ke tanah dengan rata gitu ya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat kayak biasa, hitunglah tekanan yang akan bekerja di tanah. Berarti yang kena tanah itu yang di sini tuh ya, yang di bawah ini. Kalau dibuat 3 dimensinya kira-kira kayak gini. Ya, kayak gini. Berarti kan sama aja ya, ini 40 cm dan bagian ini adalah bagian ini 10 cm. Jadi bagian itu aja yang akan kena di tanah. Kita akan cek dulu, itu ada masanya, massa 12 kg. Ini akan kita ubah menjadi gaya berat. W sama dengan M kali G. Berarti massanya 12 kg dikalikan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, hasilnya adalah 120 Newton. Kemudian bagian luasan yang ini, berarti luasannya adalah 40 cm kali 10 cm. Berarti ketemunya 400 cm persegi, tapi kita butuhnya dalam meter. Berarti 400 itu kan kita bagi cm ke meter naiknya 2, tapi karena ada perseginya, bagiannya adalah 10.000 ya. Meter persegi. Jadi ketemunya adalah 0,04. Ini dicoret ya. 4 bagi 100 meter persegi. Di mana tekanan adalah gaya bagi luas termasuk gaya berat dibagi luas. Berarti gaya beratnya 120 Newton, kita bagi dengan 0,04 meter persegi supaya hilang 0 komanya ini di belakang koma ada 2 digit, kaliin 100 saja, kali 100 berarti 12.000 dibagi 4. Berarti ini ketemunya adalah 3.000 Pascal. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Air dimasukkan ke dalam bejana seperti gambar di bawah ini. Ini bejananya bentuknya agak-agak miring gitu. Hitunglah tekanan hidrostatis pada dasar bejana di dasar sini ya. Nah, yang penting itu adalah kedalaman. Berarti dihitung dari permukaan langsung vertikal ke bawah ya. Jadi kalau kayak gini, ini air kan? Berarti langsung aja ya. Tekanan hidrostatis adalah massa jenis cairan kalikan percepatan gravitasi dikalikan kedalaman. Karena air apalan aja 1000 kg per meter kubik kalikan gravitasi 10 meter per second kuadrat, kedalamannya 12 cm, itu perlu diubah dulu. Jadi 12 cm kita akan ubah menjadi meter, berarti dia akan dibagi 100. Berarti akan jadi 0,12 meter. Ya, 0,12 meter. Nah, 2 digit di sini akan menghilangkan 2 0. Berarti masih 12 kali 100 ya, 1200 Pascal. Langsung yang ketiga. Perhatikan diagram pipa hidrolik di bawah ini. Ada sebuah mobil ditaruh di sana, kemudian ini kita sebut sebagai F1 saja, 80 Newton dengan luas penampang A1 20 cm persegi. Nah, ini kemudian sistem hidroliknya kan meneruskan tekanan ke segala arah sama besar, sehingga didapatkan di sini F2 sekian. Oh, bukan F2 ini, sorry. F2 nya kita nggak tahu, sedangkan 3200 cm persegi ini adalah A2. Oke, rumus hukum Pascal, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau kalian juga kalau mau dibalik pengen ketemunya lebih gampang, boleh ditulis kayak gini, F2 per A2 sama dengan F1 per A1, sama aja ya. F2 dibagi 3200 cm persegi sama dengan F1 nya 80 Newton dibagi 20 cm persegi.
Ini satuannya bisa langsung dicoret. 80 bagi 20, nolnya dicoret juga sama dengan 4 ya. F2 sama dengan 4 kali ini pembagian pindah ke sana jadi perkalian 3200 Newton. 32 kali 4 itu 12800 Newton. Oke, berikutnya. Sebuah benda yang massa jenisnya 200 kg per meter kubik dimasukkan ke dalam sebuah bejana berisi suatu cairan. Bukan air ya, cairan, kita nggak tahu. Jika seperempat bagian benda nampak di atas permukaan air, maka hitunglah massa jenis cairan tersebut. Kita coba digambarkan dulu. Jadi ada bejana gitu, seperempat nampak di permukaan air, berarti lebih banyak yang tenggelam. Ya, VC-nya itu yang di sini, yang seperempat tuh di sini, seperempat V. Berarti VC-nya adalah ya 1 dikurangi seperempat atau 4/4 dikurangi seperempat, yaitu 3/4. Berarti VC-nya ini 3/4 dari volumenya. Kayak gitu. Cara mencarinya, rho benda kali V benda sama dengan rho cairan kali V cairan. Rho bendanya ada ya di sini ya. 200 kg per meter kubik dikalikan volume bendanya seluruhnya berarti V. Kan semuanya berarti V gitu ya. Sama dengan rho cairan yang kita cari dikalikan bagian yang ada di dalam cairan, berarti 3/4 V. Ini bisa dicoret. Sehingga rho cairan adalah 200, ini di sini dipindah ke sini jadi dibalik ya. Kali 4/3. Rho cairannya kok nggak teratur. Rho cairannya sama dengan 800/3 kg per meter kubik atau sekitar 266,67 kg per meter kubik. Oke, kita tiba di soal yang terakhir. Sebuah kapal bermassa 1,2 ton mengangkut sejumlah penumpang yang rata-ratanya bermassa 50 kg. Jika massa jenis air sungai 1000 kg per meter kubik dan volume kapal yang berada di dalam air 1,6 meter kubik, hitunglah jumlah penumpang kapal saat itu. Oh, ini pakai ini aja. Massa total akan sama dengan rho cairan kalikan volume bagian benda yang tercelup cairan. Di sini massa kapalnya 1,2 ton, itu harus diubah jadi kilogram. Jadi 1,2 kali 1000 ya, 1200 kg. Berarti dia ada 1200 kg ditambah masing-masing orangnya 50 kg, yaitu 50 kg kali N gitu ya, sejumlah orang yang kita belum tahu, sama dengan massa jenis cairan 1000 kg per meter kubik dikalikan volume kapal yang ada di dalam air. Kebetulan udah langsung ada 1,6 meter kubik. Ini bisa dicoret. Ini kilo, berarti nanti jawabannya pasti kilo. Untuk memudahkan saya akan menuliskan semua satuannya dulu. Jadi 1200 tambah 50 N sama dengan 1000 kali 1,6, 1600. 50 N sama dengan 1600. Kita kurangi dengan 1200. Maka 50 N akan sama dengan 400. Kita bisa pakai ya nanti kilogram kan. N-nya sama dengan 400 kg. Kita bagi dengan 50. Jadi berapa orang? 8 orang. Oke, sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.